Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, pada hari yang mulia ini kembali kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim menyambut dengan gembira, menyambut dengan sukacita datangnya hari Jumat, karena dengannya dia bisa menambah ibadahnya kepada Allah, dan dengan bertambahnya ibadahnya bertambah pula iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang berbahagia, kita disuruh bertakwa kepada Allah dengan mengingat kematian, dengan mengingat ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, ketika semua manusia tanpa kecuali ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak bersepatu, bertelanjang bulat, tidak membawa apapun. Kemudian matahari akan mendekat kepadanya. Hari yang mengerikan, hari yang tidak bisa dibayangkan. Begitu ngerinya, kecuali orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang berbahagia, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kemuliaan kepada sebagian manusia untuk menghadapi hari yang mengerikan tersebut, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara 7 golongan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 1 golongan, yakni syabun nasya'a bi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebagian riwayat disebutkan asyabun nasya'a bi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jemaah yang berbahagia, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan begitu pentingnya pemuda, sehingga ketika Nabi menyebutkan iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 keadaan sebelum datangnya 5 keadaan.
Yang paling pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah asyabab qabla al-haram, adalah para pemuda sebelum datangnya masa tua. Karena sesungguhnya masa muda itu adalah masa di antara dua masa. Karena masa manusia yang Allah berikan kepada setiap orang secara umum itu ada 3 fase. Fase anak-anak, fase pemuda, dan fase ketika dia sudah tua. Dan pemuda berada di tengah-tengah dua fase tersebut, antara fase anak-anak atau masa anak-anak dengan masa orang tua. Dan ketahuilah jemaah sekalian, masa anak-anak dan masa orang tua, dua-duanya adalah masa yang penuh dengan kelemahan. Masa yang paling kuat atau fase yang paling kuat adalah fase pemuda. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Karena fase pemuda adalah fase yang paling banyak gangguannya, paling kuat dorongannya untuk mengikuti hawa nafsu, paling kuat dorongannya untuk sekedar bersenang-senang, paling kuat dorongannya untuk sekedar menghabiskan waktu tanpa arah dan tujuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji kalau dia menggunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an Allah juga memuji pemuda yang seperti itu. Surat yang kita disunnahkan untuk selalu membacanya setiap hari Jumat adalah surat Al-Kahfi. Di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengisahkan sekelompok pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Sungguhnya mereka itu adalah para pemuda amanu, yang beriman kepada Allah, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan kepadanya petunjuk. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah umat yang terdahulu, tetapi juga yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah para pemuda. Karena para pemuda itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling duluan menerima kebenaran dibandingkan dengan para orang tua. Para orang tua begitu kuat memegang keyakinannya, memegang tradisinya, memegang kesesatannya. Tapi ketika dakwah itu disampaikan di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling mudah menerima dan paling kuat memperjuangkan agamanya adalah para pemuda. Lihatlah di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakannya adalah para pemuda. Para orang tua hanya sedikit. Lihatlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kemudian Mu'adz bin Jabal, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum jami'an. Semua mereka itu dan yang lainnya adalah para pemuda. Dan ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadamu 'abdin hatta yus'alu an khamsati asya'. Tidak akan bergeser kaki seseorang ketika dia sudah meninggal sampai ditanya 5 perkara. Yang pertama, al-umurihi, dari umurnya, dina abnahu, di mana dia habiskan. Kemudian diulangi lagi,
wa an syababihi, dan di mana masa mudanya ketika dia ablahu dia habiskan. Padahal masa muda adalah bagian dari umur, tapi diulangi oleh Rasulullah SAW menunjukkan bahwa masa muda itu adalah masa yang sangat penting. Karena itu hendaklah para pemuda mempersiapkan diri untuk ditanya di mana masa mudanya dia habiskan. Karena nanti akan ditanya di hari kemudian, apakah dia habiskan untuk bersenang-senang saja, atau dia habiskan tidak tahu arah dan tujuan, atau yang lain-lainnya. Maka hendaklah para pemuda bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan tersebut yang tidak bisa dijawab kecuali sesuai dengan amalnya dan apa yang dia habiskan untuk umur tersebut. Jamaah Jumat yang berbahagia, karena itulah menjadi kewajiban kita bersama, khususnya anak sekalian sebagai pemuda, untuk menyambut pujian tersebut, mengikuti orang-orang yang dipuji oleh Allah dan mengikuti apa yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW dari para pemuda. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita diberkakan menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Qul kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah yang berbahagia, kalau kita memperhatikan keadaan para pemuda kita sekarang, maka kita akan merasa gelisah, merasa sedih, dan merasa putus harapan kalau memperhatikan keadaan kebanyakan para pemuda kita. Tetapi namanya harapan kepada Allah, yang namanya agama ini akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda dikepung oleh musuh-musuhnya dari segala macam arah dengan berbagai macam wasilah, apalagi seperti sekarang ada namanya medsos yang disebarkan berbagai macam pemikiran yang rusak, keyakinan yang batil, belum lagi bid'ah-bid'ah, kemaksiatan dan segala macam yang kalau kita tidak berhati-hati, khususnya para pemuda, akan sangat mudah untuk digiring dan dijadikan orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak mengenal Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada dua perkara sebagai penutup dari khutbah kita hari ini yang penting diperhatikan bagi para pemuda. Yang pertama, hendaknya mereka memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki tawakalnya hanya kepada Allah, memperbaiki ibadahnya hanya kepada Allah, karena sesungguhnya penolong yang terbaik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka hendaklah kalian isti'anah, memohon kepada Allah dengan kesabaran dan salat kalian. Yang kedua, para pemuda butuh, dan ini harapan kepada orang tua, kepada para bapak, kepada para pendidik, dan kepada siapapun. Karena pemuda itu butuh orang-orang yang mengasihinya,
butuh orang-orang yang menyayanginya, butuh orang-orang yang membimbingnya, bukan butuh orang-orang yang kemudian menguatkan syaitan untuk menjalani masa mudanya. Para pemuda butuh orang-orang yang mengajarinya kebaikan, menyayanginya. Para pemuda butuh guru-guru, para pendidik yang bisa mengajarkan akhlak yang mulia, adab yang tinggi, agar mereka bisa berjalan, menjalani dan menghabiskan umurnya di masa mudanya. Lihatlah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Beliau bercerita dan berkata, hafizul Quran wa qara'tu fi lailah. Saya telah hafal Al-Quran, maka saya menghabiskan Al-Quran itu dalam satu hari saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, janganlah engkau membaca Al-Quran hanya satu malam. Jadikanlah dia satu bulan. Ij'alhu syahran. Maka apa jawaban beliau radhiyallahu ta'ala anhu? Da'ni ya Rasulullah astamtiu bil Quran bi quwwati wa syabari. Ya Rasulullah, biarkan saya bersenang-senang dengan Al-Quran, dengan masa mudaku dan dengan kekuatanku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyerahkan kepadanya, jangan sebulan, kalau begitu 10 hari saja. Maka dia jawab dengan jawaban yang sama. Da'ni ya Rasulullah astamtiu bil Quran bi quwwati wa syabari. Ya Allah, biarkan saya bersenang-senang dengan Al-Quran, dengan masa mudaku dan dengan kekuatan yang Allah berikan kepadaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan lagi kepadanya yang lebih kuat daripada sebelumnya. Kalau begitu jadikanlah dia hanya sepekan saja. Maka dia pun menjawab dengan jawaban yang sama. Inilah pemuda yang diharapkan mampu memperjuangkan Islam, yang bersenang-senang dengan ibadahnya kepada Allah, bukan bersenang-senang sebagaimana senangnya orang kafir. Karena orang kafir itu suka bersenang-senang. Walladzina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu suka bersenang-senang, suka makan-makan, tapi mereka itu makan seperti makanannya para hewan-hewan. Maka akibatnya, karena kerjanya hanya makan, kerjanya hanya bersenang-senang, fannaru maswal lahum, maka api neraka itulah yang lebih cocok bagi mereka. Sebagai balasan karena kesenangannya hanya menyenangkan jasmaninya, tidak menyenangkan rohaninya. Tapi orang mukmin, apalagi para pemuda, suka bersenang-senang, senang-senang untuk menyehatkan dan menguatkan rohaninya. Allahumma fir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabba syababana rabban thayyiban. Allahumma hdihim hadiyan mustaqiman. Allahumma jannibhum fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ila rahimakumullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana